Shalom, pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun berada, sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami. Sore hari ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa berkumpul bersama. Oleh sebab itu, saya sangat bahagia jikalau Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa TVRI Papua Barat dapat menyaksikan siaran kami pada saat ini. Terima kasih untuk semuanya ini. Tuhan memberkati kita. Dan pada sore hari ini saya mengajak sebelum kita melanjutkan kegiatan, saya mengajak kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas semua kami. Spesial kepada semua pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap pribadi. Apa yang kami boleh lakukan sampai saat ini, kami tahu bahwa sungguh kasih Tuhan melimpah atas hidup kami. Sebab itu Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, di saat mendengar, menerima pemberitaan firman pada sore hari ini dapat diberkati, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memasuk dalam materi khotbah pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada saat ini saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mazmur pasal 62 ayat 4 sampai dengan 6. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada sore hari ini kita akan belajar dari Injil kitab Lukas pasal 2 ayat 15, merupakan tema PGI pada tahun ini, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan pada saat ini saya mengambil subtema besarnya kasih Allah yang terambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa TVRI Papua Barat, kehadiran Kristus di dunia merupakan wujud dari kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Apabila kasih manusia bersifat terbatas, tidak demikian halnya dengan kasih Allah. Manusia di dalam kasihnya yang terbatas tersebut, manusia membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat sosial mereka. Orang yang kaya dan berkedudukan tinggi seringkali diperlakukan secara istimewa, sedangkan orang yang sederhana akan diabaikan. Namun tidak demikian halnya dengan Allah. Di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia tidak membedakan
orang berdasarkan status sosial mereka. Melalui kehadiran Kristus di dunia ini, menunjukkan bahwa ia bersedia untuk menerima semua orang yang datang kepadanya. Pemirsa TVRI Papua Barat dan semua saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, besarnya kasih Allah ini dicatat di dalam kitab Lukas pasal 2. Di situ ditulis, malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, yaitu bahwa Kristus, Tuhan telah lahir sebagai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Di dalam palungan. Pemberitahuan ini menunjukkan bahwa Kristus telah memilih untuk lahir di tempat yang sederhana, yaitu kandang tempat palungan berada. Bila Kristus lahir di istana, maka hanya para bangsawan dan orang-orang kaya yang dapat menjumpai diri Kristus. Namun karena Kristus lahir di kandang, maka para gembala dan yang sederhana pun dapat datang kepadanya. Hal ini menegaskan bahwa melalui kehadiran Kristus di dunia, Allah bersedia menerima semua orang untuk datang dan mengalami kasih Kristus. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, pemirsa TVRI Papua Barat, saya mau katakan, janganlah kita terbatas dalam segala hal, membatasi kasih, kuasa, hikmat, janji Allah yang tidak terbatas. Melalui Natal tahun ini, mari kita membuka hati dengan tulus dan melayani Kristus dengan segenap hati. Seringkali sadar tidak sadar kita suka membatasi orang-orang yang hendak datang kepada Kristus. Jangan saudara membandingkan dengan melihat status-status sosial. Sehingga seringkali kita juga sebagai para hamba-hamba, kita mau melayani orang yang berduit, orang yang punya posisi. Tetapi kalau orang-orang biasa kita abaikan. Biarlah Natal tahun ini membuka wawasan kita untuk tidak hidup dengan cara seperti itu. Sebab Allah datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan datang tidak menghakimi kita, tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari saya mengajak semua kita, pemirsa TVRI Papua Barat, sebagai para hamba-hamba Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati dan kerendahan hati dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang telah kami pelajari, membawa kami hidup taat, setia, melakukan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan di waktu ke depan Tuhan, sungguh kami akan memuliakan Tuhan, dan dari hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak terima kasih buat kesempatan pada saat ini, hamba berdoa memberkati semua pimpinan daripada TVRI Papua Barat dan para krunya, saudara-saudara kekasihku, Tuhan memberkati mereka dalam tugas pribadi mereka, di dalam keluarga pribadi mereka, dan hidup rumah tangga mereka diberkati. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka semua, sehingga mereka boleh melakukan tugas fungsi mereka dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Dan hidup mereka juga boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, Putra Natal memberi jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu bagi semua hamba-hamba dari TVRI Papua Barat dan semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Hamba juga berdoa memberkati mereka, biarlah siaran cahaya kasih Natal membawa damai dalam hati mereka, dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan terima kasih.
pakai hidup mereka untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, kepada banyak orang, ya Allah. Terima kasih untuk semuanya, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami lewat khotbah kami pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini saya izin untuk memberi terima kasih yang banyak kepada semua pimpinan TVRI Papua Barat dan semua kru yang telah melayani kita semuanya pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua pemirsa TVRI Papua Barat bisa menyaksikan siaran kami pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.